Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membaca kitab sirah Rahikul Makhtum dan juga tambahan dari kitab Al-Fusul min Siratir Rasul. Kita masuk kepada wa kanat fi Yasrib minhum salasu qabail masyhurah. Penulis mengatakan bahwa ketika Nabi memasuki kota Madinah, dijumpai di kota Madinah itu ada 3 kabilah besar yang masyhur dikenal oleh orang-orang di Jazirah Arab. Yang pertama namanya Banu atau Bani Qainuqa. Ada yang membaca dengan Qainiqa. Kanu khulafa'ul Khazraj. Wa kanat diyaruhum dakhil Madinah. Banu atau Bani Qainuqa ini adalah kabilah terbesar bagian dari suku Khazraj dan termasuk suku terbesar di Madinah. Negeri yang dikuasainya, perkampungannya maksudnya, itu sudah masuk ke dalam wilayah kota Madinah. Jadi dia punya peran yang sangat besar. Dan biasanya dari Bani Qainuqa dan juga suku Khazraj ini lahir darinya orang-orang yang punya pemikiran yang cerdas dan dikenal sebagai tokoh-tokoh yang pemberani di medan perang. Yang kedua namanya Bani Nadir. Dan yang ketiga Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah. Nah, ikhwati azanillahu wa iyyakum, Bani Quraidah wa hatani al-qabilatani kanata khulafa'ul Aus. Ini adalah Khulafa'ul Aus, suku Aus dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Wa kanat diyaruhum bidawahi al-Madinah. Dan negeri mereka di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Hadhil qabail hiya allati kanat tasirul hurubu bainal Aus wal Khazraj. Dari sinilah kita mengenal sejarah di mana tidak pernah akur antara suku Khazraj dengan Aus. Dari kabilah Qainuqa dengan kabilah Quraidah. Keduanya sering berperang ketika mereka belum mengenal Islam. Bahkan ketika mereka telah mengenal Islam, terkadang terjadi gesekan. Akan tetapi keimanan mereka menjadi sebab mereka melupakan pertengkaran mereka. Dan ini termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Wadhkuru ni'matallahi allati an'amta 'alaikum. Dan ingatlah kalian dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Id kuntum a'daan. Dahulunya kalian hidup dalam keadaan apa? Bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati kalian dengan penuh kasih sayang, yaitu dengan Islam. Iqra' akhirullah. 3. Sedangkan kelompok ketiga yaitu orang-orang Yahudi. Mereka pada mulanya menyeberang hingga ke kawasan Hijaz pada masa penindasan kaum Assyria dan Romawi sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Mereka ini sebenarnya adalah kaum Ibrani, akan tetapi setelah lari ke Hijaz melebur dalam kultur Arab, baik dalam pakaian, bahasa maupun kebudayaan, bahkan nama kabilah dan atau nama-nama mereka berubah menjadi ke Arab-Araban. Bukan itu saja, antara mereka dan bangsa Arab pun telah terjadi pernikahan. Hanya saja mereka masih menjaga ketat fanatisme kebangsaan mereka. Nah, wa hatta qamat bainahum wa bainal Arabi alaqat az-zawwaj was-sahr. Jadi kata beliau di sini garis atasi, jadi Yahudi ini udah berbaur dengan masyarakat Arab, sehingga tingkah laku mereka jadi seperti orang-orang Arab.
pada umumnya pada masa itu. Baik budaya berpakaian, tidak lagi menampakkan budaya Yahudinya. Orang Yahudi dari jenis pakaian berbeda pada asalnya dengan orang-orang Arab pada umumnya. Potongan rambut orang-orang Yahudi itu menyukai cukuran qazza. Tahu qazza? Mencukur sebagian dan menyisakan sebagian. Biasanya orang Yahudi itu mencukur di bagian atas, yang dipanjangkan di bagian ini apa namanya? Jambul, sama bagian yang di rambut di pinggir sini. Di sininya habis. Ini namanya qazza. Tapi qazza itu ya semua bentuk mencukur sebagian, menyisakan sebagian. Abdullah ibnu Umar mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazza'i. Nabi telah melarang kami melakukan cukuran dengan cukuran apa? Qazza. Kata para ulama, li'anna min adatil yahudiyyah, karena cukuran qazza termasuk ciri khasnya orang Yahudi. Bal hada min dinihim, bahkan ini termasuk bagian daripada agamanya Yahudi. Agama Yahudi, rahib-rahib mereka menganjurkan anak-anak mereka dicukur dengan cara apa? Qazza. Catatan penting, Muslim tidak boleh meniru mereka. Yang menjadi ciri khusus mereka dalam masalah agama tidak boleh ditiru. Adapun dalam permasalahan dunia, maka para ulama memberikan rincian. Kalau perkara tersebut sudah hampir-hampir tidak menjadi ciri khas mereka lagi, maka boleh. Di antara pendapat yang dipilih ini, yang memilih pendapat ini seperti Imam Al-Utsaimin. Kita buat contoh misalnya makan dengan menggunakan garpu. Itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Tidak pernah kaum muslimin mempraktekkan makan menggunakan apa? Garpu. Akan tetapi hampir semua kaum muslimin pada hari ini terbiasa menggunakan garpu. Sehingga tidak lagi tampak ciri orang kafir. Maka pada saat itu Al-Utsaimin berpendapat boleh menggunakan garpu, tapi dengan catatan tidak memasukkan makanan menggunakan garpu ke dalam apa? Mulut. Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul biyaminik wa la ta'kul bisimalik, innasyaitana ya'kul bisimalik wa ya'kul wa yashrabu bisimalik. Makan dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kirimu, karena setan makan dan minumnya dengan tangan kiri. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tapi untuk permasalahan yang sifatnya apa? Agama mutlak, yang menjadi ciri khas agama mereka, enggak boleh kita menyerupai. Termasuk dalam masalah ini apa? Qazza. Qazza itu ciri khas agamanya Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa dia loyal kepada mereka, masuk loyal dalam bab ini adalah meniru cara agama mereka, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Maka Nabi larang. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, di hadapan Nabi lihat seorang lelaki menggunakan pakaian yang telah dicelup dengan warna kuning kunyit. Kata Nabi SAW, la talbis, jangan kamu pakai pakaian ini, fa innaha min sya'airil musyrikin. Karena pakaian yang seperti ini biasa digunakan sebagai syiarnya orang apa? Musyrik. Berarti nas-nas ini menjelaskan kita nggak boleh menyerupai cara atau ciri khas ibadahnya orang apa? Kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun musyrikin secara umumnya. Fahimtum ya ikhwati? Nah, tapi orang-orang Yahudi ini berbaur sudah, sehingga mereka menjadikan kebiasaan mereka seperti kebiasaan orang-orang Arab. Pada saat itu ingat, bangsa Arab belum mereka mengenal apa? Islam yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarah menunjukkan dahulu orang-orang Ansar, maksudnya orang-orang di kota Madinah, mereka menganggap orang Yahudi itu lebih mulia daripada mereka. Dari sisi apa? Keilmuan. Karena Yahudi dikenal memiliki ilmu. Maka mereka sejak dulu disebut dengan apa ya kawan? Ahlul Kitab. Dianggap oleh orang-orang yang tinggal di Madinah ketika itu, orang Yahudi itu memutuskan perkara berdasarkan wahyu. Padahal mereka adalah kaum yang sudah merubah isi kitabullah. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah. Kenapa itu? Mereka telah mengubah seluruh kitabullah kecuali apa ya kawan? Al-Quran.
Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lanjutkan akhi. Hanya saja mereka masih menjaga ketat fanatisme kebangsaan mereka. Ini faedah yang bisa kita ambil. Illa annahum tahfadu bi asabiyatihimul jinsiyah. Cuma Yahudi itu masih menjaga kefanatikan jinsiyah mereka. Ya, maksudnya dari sisi kenegaraan mereka atau kebangsaan mereka. Ya mereka tetap mau eksis dianggap Yahudi. Dan sampai sekarang begitu. Allah telah bongkar dengan mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millathum. Enggak pernah redha kepada mereka. Kalau kita berharap keredoannya Yahudi sama Nasrani itu angan-angan yang kosong. Mereka tetap fanatik dengan apa yang ada pada mereka. Ba'dhum awliya'u ba'd kata Allah. Sebagian mereka cuma menolak atas sebagian yang lain. Ini nasihat. Kalau Yahudi bangga dengan kebangsaan mereka, ciri khas agama mereka, kenapa kita jadi ikut-ikutan mereka? Nggak pantas orang Muslim ikut-ikutan ciri khas yang ada pada orang apa? Yahudi. Muslim itu bangga dengan ciri khas keislamannya. Saya antum ikhwati. Di antara ciri khas keislaman wanita muslimah menutup aurat. Ya menutup aurat. Di antara ciri khas kaum muslimin jika dia mencukur rambut, dia cukur keseluruhannya atau dia panjangkan keseluruhannya dengan cara yang rapi. Kenapa mesti sebagian dicukur, sebagian dibiarkan? Kayak Yahudi, jangan. Dan mereka berusaha memasukkan nilai-nilai agama mereka kepada semua orang. Karena sampai hari ini Yahudi menganggap mereka jauh lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Dan mereka kaum yang sombong. Lanjutkan. Dan sesungguhnya dapat dipastikan bahwa mereka belum berasimilasi dengan orang-orang Arab tersebut. Artinya begini, kalau toh dikatakan mereka itu membaur, tetap kelihatan. Mereka sudah berbaur nih, memakai pakaian mereka, memakai kebiasaannya orang-orang apa? Arab. Tapi kalau kalau seseorang datang ke kota Madinah pada saat itu, orang pasti tahu itu Yahudi. Kelihatan, tetap kelihatan Yahudinya. Kayak di zaman Umar itu ikhwan, di zaman Umar jarak 3 mil, dalam riwayat yang lainnya jarak 4 mil sudah kelihatan itu orang Yahudi. 3 mil itu berarti berapa kilo ya, Kon? Hah? Ya, katakanlah mungkin sekitar berapa? 4,8 atau 5 kilo lah ya, Kon. Kita 5 kilo, sekarang jangankan 5 kilo, tetangga aja kita nggak bisa bedakan Yahudi atau bukan. Karena kita kurang mengenal kaum muslimin. Oh dulu di zaman Umar bin Khattab itu kelihatan orang pendatang atau bukan pendatang, beragama apa dikenal di zaman Umar, di zaman Nabi pun dikenal. Antum membaca hadis Jibril, ya toh? Itta'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi sadidu sawadi sya'ri la yura alaihi safar wa la ya'rifu minna ahad. Tiba-tiba muncul kepada kami lelaki, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak tanda-tanda safar, tapi kami tidak ada yang mengenalnya. Maksudnya hadis ini apa? Kalau itu orang Madinah, sekalipun Yahudinya kami kenal. Kalau kita enggak hari ini, mungkin kita pada hari ini belum ada yang kenal satu sama yang lainnya. Sahih? Nah, habis ini ikhwan, setelah ini saya lihat ini kebiasaan Ustaz Muflih hafizahullah taala ya, suka memperkenalkan antara ikhwan dengan ikhwan. Ini kebiasaan yang patut dilestarikan ini ya. Kenalan ya ikhwan. Saya tadi lihat ada ikhwan lewat di depan ikhwan, wala salam wala kalam. Khusyuk banget, tunduk saja. Mbok yo ditegur, assalamualaikum ya akhi. Itu saudara kita muslim. Sahih? Atau mungkin yang diucapin salam juga pura-pura tidak tahu. Ini nasihat buat kita ya ikhwan. Itu contoh Umar itu loh. Umar itu kenal semua orang di Madinah, sampai Yahudinya dia kenal. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala betul-betul ketika beliau jadi khalifah, betul-betul diperintahkan kaum muslimin untuk berbeda dengan orang-orang apa? Sampai cara jalan nggak boleh niru mereka. Di zaman Umar itu kalau ada orang Yahudi model jalannya, anak sekarang coba lihat, ini jalan lurus, jalan kayak apa namanya itu? Iya, para apa namanya itu rapper. Iya. Ngapain ditiru rapper? Jalan itu kayak Rasulullah. Rasulullah itu kalau jalan seperti orang yang turun apa? Gunung. Gimana? Tubuhnya tegak, tapi pandangannya ke bawah. Jalan lurus, goyang kanan, goyang kayak gempa bumi aja.
Itu nggak boleh. So, memang Umar mengatakan demikian karena kita meniru mereka. Itu tanda kita redha dengan mereka. Dan nggak boleh redha dengan agama selain apa? Islam, karena Allah hanya redha dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu. Istamir ya akhi. Bahkan selalu membangga-banggakan kebangsaan Yahudi mereka dan selalu mengejek orang-orang Arab dengan ejekan yang sangat keterlaluan. Sampai-sampai mereka menjuluki orang-orang Arab sebagai ummiyun, yakni orang-orang yang buta huruf. Tetapi dalam makna orang-orang primitif yang lugu dan kaum hina-dina yang terbelakang. Ya, jadi orang Yahudi dari dulu begitu ya kawan. Sifatnya nggak berubah. Suka apa? Yakhtakiruna ghairahum, suka mengejek dan meremehkan orang lain. Kalau hari ini kita lihat kayaknya Yahudi bersatu dengan apa? Nasrani tidak. Allah mengatakan tarahum, kalian melihat tarahum jami'an wa qulubuhum satta. Hati mereka itu berpecah belah sementara jasad mereka kamu melihat mereka itu apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kamu menyangka mereka itu jasadnya bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Enggak mungkin ikhwan, kafir itu hatinya bersatu padu. Boleh? Nah, muslim jangan niru mereka. Muslim itu harusnya hatinya bersatu padu. Pecah belah itu sifatnya orang-orang apa? Kafir, bukan sifatnya orang Islam. Ingat, bersatu di atas yang hak. Nah, kebiasaan orang Yahudi suka meremehkan, mengejek terutama bangsa Arab, karena kita tidak memungkiri bangsa Arab itu memang bangsa yang kebanyakan mereka itu hidupnya di gunung, suka bertanam dan juga memelihara atau beternak apa? Domba, binatang ternak. Jadi nggak semuanya mengenal baca tulis. Menurut orang Yahudi nggak bisa baca tulis itu hina. Mereka tidak tahu bahwa di balik itu ada hikmah besar. Allah utus Nabi dari kaum yang tidak bisa baca tulis. Allah bantah Yahudi. Kalau mereka merasa sombong dengan apa yang ada pada diri mereka, punya kitab yang diturunkan oleh Allah, ternyata mereka merubah isi kitab. Kalau mereka menyangka mereka adalah para pemikir-pemikir yang jenius, Allah bantah dibangkitkannya Nabi bukan dari kaum mereka, dari kaum Arab. Lalu mereka mengatakan, oh enggak, kalau Nabi buta huruf bagaimana? Mereka lupa, justru buta hurufnya Nabi itu membuktikan bahwa Nabi tidak mengada-ngada. Bukti bahwa mereka yang pandai baca tulis justru merubah isi kitabullah. Sementara Rasulullah tidak bisa baca tulis, mereka tidak merubah isi kitabullah. Beliau tidak mengubah isi kitabullah. Beliau sampaikan sesuai yang dikatakan oleh Allah. Tidak ditambah dan tidak kurang. Hikmahnya lagi, kenapa sahabat Nabi kebanyakannya juga ummiyun? Membuktikan bahwa sahabat Nabi orang yang sami'na wa ata'na, apa yang dibuat oleh Nabi ya begitulah yang dilakukan, bukan karya sendiri. Itu hikmah kenapa Allah mempersiapkan bangsa Arab itu apa? Ummi. Tapi karena kebodohan si Yahudi, mereka menyangka itu kehinaan. Lalu menuduh orang-orang orang-orang Arab dengan wuhusun sadajun, primitif lagi tidak punya kehormatan, padahal demi Allah justru mereka lebih mulia. Nah, lanjutkan. Mereka berpendapat bahwa harta orang-orang Arab halal bagi mereka. Mereka bisa memakannya sesuka mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya di surah Al-Imran ayat 75, mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Kata beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu saking sombongnya menganggap semua punya orang Arab milik mereka. Antum lihat sampai hari ini, Filistin itu milik kaum muslimin. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan dibukakan oleh Allah untuk kaum muslimin. Itu kunci-kunci yang ada di Filistin diberikan oleh mereka kepada kaum muslimin karena mereka tidak punya izzah. Enggak ada jalan lagi buat mereka. Karena pada saat itu kaum muslimin puncak kecintaannya kepada Islam, melaksanakan sesuai dengan keinginannya Allah dan Rasulnya, enggak berbuat bid'ah, enggak. Di zaman Umar ada orang berbuat bid'ah, pangkas habis. Di zaman Umar ada orang membuat cara-cara agama yang baru, tebas sama Umar.
Nggak ada jalan. Sampai-sampai setiap negeri yang dimasuki oleh kaum muslimin lalu diberikan oleh Allah kekuasaannya atas kaum muslimin berubah 90 derajat. Bahasanya yang tadinya bahasa ajam diwajibkan berbahasa apa? Bahasanya kaum muslimin. Bahasa apa, ikhwan? Arab. Bahasa Arab. Kebiasaan mengucapkan di pagi hari, dulu mungkin orang mengucapkan apa? Sobahul khair, good morning, kata orang Arab mungkin ya. Atau apa? Orang Perancis bilang apa itu kan? Bonjour, susah mengucapkannya. Bonjour gitu ya. Bonjour. Nah, Islam datang mengucapkan salamun alaikum. Assalamu alaikum. Dari ujung timur sampai ujung barat, selatan, utara, kalau orang Islam pasti ucapannya apa? Assalamualaikum. Enggak berubah. Antum orang Indonesia, lafaz salamnya salamun alaikum. Antum orang dari Inggris, lafaz salamnya salamun alaikum. Kalau antum orang Inggris dengan bahasa mereka, good morning. Kalau antum orang Prancis apa namanya? Bonjour. Iya. Kalau antum orang Indonesia itu ucapkan apa? Selamat pagi. Kalau antum orang Jawa, sugeng apa? Ya sugeng itulah ya. Tapi Islam menyatukan semua dengan apa? Assalamualaikum. Dikuasakan oleh Allah untuk kaum muslimin. Itu terbuka. Dan ketika Filistin dikuasakan oleh Allah untuk kaum muslimin, itu Yahudi nggak berani melewati jalan yang di sana ada seorang wanita muslimah kecuali mereka menempel ke dinding. Mereka nempel ke dinding, biarkan kaum muslimin itu lewat. Segitu tingginya izzah kaum muslimin. Karena mereka berpegang teguh dengan Islam. Kemudian sekarang mereka punya prinsip akidah, dan itu akidah mereka sampai kiamat nggak berubah. Mereka akan menganggap Arab itu halal bagi mereka. Maknanya orang Islam halal bagi mereka. Jadi kalau kita berharap kasih sayangnya Yahudi, kita berarti bodoh. Kepada Yahudi nggak ada kasih sayang, dan Allah telah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulah. Walaupun ayat ini berkisah tentang perang Badar, tapi ini umum. Engkau tidak akan menjumpai satu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat kemudian bisa berkasih sayang atau mengharapkan kasih sayang orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Yahud termasuk itu. Maka kepada Yahudi jangan dikasih kasih sayang. Faham tuh ya ikhwan? Kepada mereka berikan ketegasan. Jangan menawarkan perdamaian. Enggak ada kedamaian dengan mereka, enggak ada. Dan itu prinsip dalam akidah Islam. Dan antum sudah lihat mereka antum saksikan bagaimana mereka mendolimi saudara kita di Filistin. Tapi kita katakan ya hafillah, kelemahan kaum muslimin bukan menunjukkan bahwa Islam itu hina. Wallahi tidak. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menolong kaum muslimin yang lemah di Filistin. Dan Allah bebaskan Filistin untuk kaum muslimin kembali. Insya Allah tidak akan lama lagi. Inna wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah itu benar. Allah tidak akan menyelisih apa? Janjinya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Islam. Gimana kembali kepada Islam? Belajar. Pemuda-pemuda belajar. Antum jangan terlalu sibukkan dengan masalah politik. Belajar. Islam dipelajari, Quran dipelajari, Sunnah dipelajari, diamalkan dengan pemahaman para sahabat. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi itu bukan orang yang membawa bom membunuh mereka dengan bom ini, bukan. Yang ditakutkan oleh Yahudi itu kaum muslimin kembali seperti pemahamannya Abu Bakar dan Umar. Karena mereka tahu mereka ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar. Faham tak? Mereka takut dengan orang yang memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Baik, lanjutkan ya. Mereka juga tidak memiliki semangat menyebarkan agama. Modal yang mereka miliki dari agama mereka hanyalah tradisi untung-untungan, sihir, meniup pada buhul-buhul, jambi-jambi dan semisalnya. Nah, jadi ikhwan, sihir itu kebiasaannya orang Yahudi. Maka antum lihat yang menyihir Rasulullah siapa? Wanita Yahudi. Maaf, lelaki Yahudi. Jadi sihir itu kebiasaannya orang Yahudi. Sampai sekarang antum lihat tukang sihir itu pedoman mereka Yahudi. Maka Anda lihat kenapa Umar sangat dibenci sama Yahudi? Karena di zaman Umar tukang sihir habis. Nggak ada yang tersisa.
Nampak tukang sihir suruh tobat, nggak mau, sudah sembelih, dipotong lehernya. Maka tuh lihat bagaimana Yahudi benci banget sama siapa? Umar radhiyallahu taala. Karena setiap jalan-jalan Yahudi ditutup sama Umar. Mau bikin praktek riba di zaman Nabi sudah dihancurkan, di zaman Umar lebih lagi, nggak dikasih jalan. Ada ikhwati azanillahu wa iyyakum. Jadi kalau mereka berbicara tentang agama mereka, nggak mungkin mereka berbicara tentang agama mereka. Kenapa? Karena kitabnya udah diubah. Paling kemana-mana bukunya dibawa. Kalau sesuai dengan hawa nafsu dibawa, dibuka. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu disimpan. Oke, dalam kitab Taurat dan Zabur ada nas yang mengharamkan babi, tapi mereka makan babi. Dalam Taurat dan Zabur ada nas yang mengharamkan riba, tapi mereka mempraktikkan apa? Dalam Taurat dan Zabur ada larangan berbuat zina, tapi mereka berbuat zina. Dalam Taurat dan Zabur ada ancaman berbuat zina dirajam sampai mati. Tapi mereka di zaman Rasulullah SAW ada pemuda dan pemudi atau dua orang yang berbuat zina. Didatangkan kepada Nabi, mereka minta supaya dihukumi dengan Taurat. Nabi persilahkan. Lalu dia membaca kitab Taurat tentang zina. Dengan tangannya, ini kalau kitab Taurat demikian, dipegang dengan jempol tangan di ujung begini. Ayat tentang rajamnya ditutupi. Begitulah Yahudi. Dan dia pikir Nabi apa? Buta huruf, dia nggak tahu. Kan tapi Nabi dapat wahyu. Allah tolong dengan apa? Seorang sahabat yang dahulunya ahlul kitab mengatakan kepada orang tersebut, itu buka ibu jarimu. Lalu baca yang kau tutupi. Dibaca di situ jelas sekali hukuman pezinanya di rajam. Dalam riwayat yang lainnya dicambuk. Faham tuh? Itu Yahudi. Maka Yahudi tukang bohong. Sudah ya kawan, Yahudi itu tukang tipu, tukang bohong, tukang dan tukang tua yang jelek semuanya itu. Ada pada Yahudi. Maka pada Yahudi tidak perlu ada apa? Toleransi. Maksudnya tidak perlu ada kasih sayang. Yahudi itu rusak. Nabi saja mengatakan la'anallahul yahud. Allah laknat, Allah kutuk siapa itu? Yahudi. Apa sih yang enggak dibuat oleh Yahudi? Semua telah dibuat sama Yahudi berupa kerusakan di muka bumi ini. Riba dalangnya siapa? Yahudi. Tadi dosa besar sihir siapa dalangnya? Yahudi. Mengadu domba dalangnya siapa? Yahudi. Pokoknya sudah pangkal kerusakan ya. Kecuali kalau mereka taubat kemudian masuk apa? Islam, seperti salah seorang sahabat yang bernama siapa? Abdullah bin Salam. Ini dulunya tokoh Yahudi, ahlul ilmunya Yahudi. Dia melihat kebenaran dengan kebenaran. Maka dia terima dakwahnya Rasul lalu masuk Islam dan membaguskan keislamannya. Itu yang membuat orang Yahudi di kota Madinah ketika itu bergetar. Takut karena bakal kebongkar semua siapa? Keburukan dan kebobrokan yang terjadi pada kebiasaan orang-orang Yahudi. Lanjutkan ya. Dengan hal itu mereka menganggap diri mereka adalah sebagai orang-orang berilmu, memiliki keutamaan dan kepemimpinan spiritual. Mereka juga amat mahir di dalam seni mencari peluang kerja dan mengais rezeki. Nah, ini penting. Memberi faedah kepada kita apa? Akhi, kemuliaan bukan dari segi banyaknya harta benda. Kalau masalah pinter-pinteran cari rezeki atau pinter-pinteran cari harta, Yahudi lebih pinter. Dan kita tidak perlu tertipu. Banyaknya harta mereka akan menjadi hujah atas mereka. Suatu saat banyaknya harta mereka menjadi hujah yang akan menghantam mereka. Mereka mau menipu Allah dan kaum muslimin, pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makin. Mereka mau membuat makar kepada Allah. Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembalas makar orang yang berbuat makar. Lanjutkan ya. Perbisnisan biji-bijian, kurma, arak dan pakaian berada di tangan mereka. Mereka memasok pakaian, biji-bijian dan khamr dari luar kota serta mengekspor kurma. Selain pekerjaan tersebut, mereka juga mengerjakan pekerjaan lainnya. Mereka mengambil keuntungan dengan berlipat-lipat ganda terhadap semua orang-orang Arab. Bahkan tidak hanya sebatas itu, mereka juga memakan riba, memberikan pinjaman kepada para sesepuh dan pemuka orang-orang Arab, sehingga para pemuka tersebut mendapatkan puji-pujian dari para penyair dan citra yang baik di kalangan manusia setelah membelanjakan harta tersebut untuk hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Mereka juga menerima
penggadaian lahan tanah, tanaman-tanaman dan kebun-kebun dari para pemimpin tersebut. Kesimpulan, perekonomian pada saat itu dikuasai oleh siapa? Yahudi. Tapi Allah memiliki sesuatu di balik itu semua, hikmah bagi kaum muslimin. Justru apa yang mereka lakukan untuk membedakan yang ada pada diri kaum muslimin dengan mereka. Kaum muslimin hidup mereka bukan untuk dunia. La isya illa isl akhirah. Kehidupan yang sejati bagi orang beriman bukan dunia. Jadi ini yang diajar oleh Nabi kepada kaum muslimin. Kehidupan yang sesungguhnya itu di mana, ikhwan? Di negeri akhirat. Maka kalau hari ini kita ngelihat Yahudi menguasai ini, menguasai itu nggak usah heran. Sejak dulu. Yang penting jangan takut. Tetap belajar Islam. Kembali kepada Islam yang benar. Nggak usah khawatir mereka. Ustaz, mereka sudah naik bulan. Kata Ustaz Muflid, biar mereka naik ke bulan, kita masuk ke surga insya Allah. Kan begitu. Hafizallahu ta'ala. Ikhwati azanillah wa yakum. Khalas. Kita kembali kepada agama kita. Dan hidup kita untuk ibadah. Bukan untuk mencari apa? Dunia. Kalau kita mencari dunia, dunianya buat apa? Ibadah. Lanjutkan, akhi. Di samping itu, mereka juga gemar menyebarkan isu, membuat persengkokolan, tindakan kesewenang-wenangan dan kerusakan. Dari dulu mereka suka buat berita bohong. Apa namanya? Hoax atau hoax? Ya, begitulah. Itu dari dulu. Suka membuat opini, lalu opini dibesar-besarkan. Untuk kepentingan mereka, ini mereka nasihat. Islam punya aturan. Apa aturannya? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepadamu sebuah berita dibawa oleh orang fasik kayak Yahudi itu, cari tahu dulu kebenarannya. Kita ini jangan suka mengikuti segala macam berita. Ini nasihat buat saya dan antum. Gak semua berita harus diikuti. Buang waktu. Berita langit yang sahih berupa Quran gak dicari. Iya tuh ya. Quran itu khabar dari Allah atau bukan? Khabar, benar nggak khabarnya? Ada kebohongan tidak? Kita nggak cari tahu, rugi. Sementara kita buka medsos, jadi hamba medsos. Berita apa aja dicari, diupdate dan sebagainya. Allahul musta'an. Padahal di sana ada tipu dayanya siapa? Yahudi. Jadi kalau Yahudi itu kadang dia menguasai kalau orang mengatakan sekarang ini Ustaz siapa yang menguasai dunia berita, maka dia yang menang. Dari dulu Yahudi menguasai. Tapi kenapa kaum muslimin dimenangkan Allah Ta'ala? Karena mereka kembali kepada Islam yang benar. Kalau sekarang kaum muslimin terombang-ambing ke kanan ke kiri, karena mereka gak punya pegangan. Masalah muamalah aja masih banyak menyimpang dari syariat. Coba lihat siapa yang melakukan jual beli ijon. Belum waktunya dijual udah dijual. Atau jual beli yang buah-buahnya belum ranum, ditebas nanti mengambilnya 2 bulan kemudian kalau sudah panen. Kan itu kaum muslimin, padahal itu adalah cara-caranya Yahudi di masa dahulu. Fahim tuh ikhwan? Kaum muslimin nggak paham tentang bagaimana bermuamalah dengan Islam. Kalau dahulu kaum muslimin itu diboikot. Antum nanti sampai kepada pembahasan di mana kaum muslimin itu diboikot. Mereka masuk ke dalam kota Madinah, Nabi menjumpai pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Quraisy menghubungi tokoh-tokoh Yahudi, lalu orang-orang Quraisy mengetahui jalur perjalanan perdagangan menuju Madinah. Orang-orang dari luar Madinah suka perdagangan dengan orang Ansor karena orang Ansor itu terkenal dengan kejujuran, keluguan. Bahasa kita itu kalau nawar nggak mumet-mumet. Berapa? Segini udah selesai. Begitu bahasa. Paham ya, kawan? Suka orang datang ke kota Madinah. Akan tetapi mereka benci dengan orang Madinah, orang-orang kafir ini. Dilihat di sana ada Islam yang berkembang dengan kejujuran. Mereka muncul kedengkian. Yahudi menguasai pasar bekerja sama dengan orang Quraisy. Bagaimana caranya? Quraisy itu menghamba jalan. Tiap ada orang dari Syam, dari manapun mau ke Madinah, itu semua barangnya diborong sama orang Mekah. Jadi betul-betul semua pedagang yang mau ke Madinah dibeli sama orang Mekah. Supaya nggak ada lagi perdagangan yang masuk ke mana? Ke Madinah. Kalau toh mereka masuk ke Madinah, mereka nggak melalui kaum muslimin, dijualnya ke Yahudi. Yahudi tadi sudah disebutkan, mereka menjual barang-barang kepada kaum Arab dengan lipat ganda yang tinggi, berlipat-lipat.
Tujuannya buat apa ya kawan? Buat menyakiti kaum muslimin. Sampai-sampai nih kawan, itu sumur adanya di kota Madinah, keluar air dari situ dengan izin Allah Ta'ala, itu milik orang Yahudi. Kaum muslimin pada saat sangat butuh, mereka jual dengan harga sangat mahal. Dan sebuah riwayat disebutkan 5 kali lipat dari harga umumnya. Dan detailnya 3 kali lipat. Maka Utsman berpikir dibeli. Orang Yahudi ini nggak mau, karena itu keuntungannya besar. Kata Utsman, separuh aja. Maksudnya separuh, hari ini saya jualan, besok kamu yang jualan. Kecerdasan Utsman ibn Affan. Dibeli sama Utsman, sepakat. Sehari Utsman, sehari Yahudi itu. Pada hari Utsman dia menjual, dia berkata kepada kaum muslimin, ambil gratis. Sampai habis. Keluar lagi mata airnya besok, sudah hampir penuh, nggak ada yang perlu. Kaum muslimin sudah punya. Keesokan lagi jatah Utsman, suruh ngambil lagi gratis. Sampai akhirnya sama Yahudi itu dijual semua ke Utsman. Lalu Utsman menyedekahkannya untuk kaum muslimin. Dan itu sekarang sumurnya Utsman itu masuk ke dalam wilayah Masjid Nabawi. Masuk ke dalam wilayah Masjid Nabawi. Itu keberkahan. Itu bedanya kaum muslimin dengan mereka. Mereka berorientasi dunia, kaum muslimin berorientasi negeri apa? Begitu Yahudi mereka. Tapi kalau antum lihat di boykot kayak begitu, Allah tetap berikan keberkahan karena kesabaran mereka bersama dengan Nabi. Belajar ilmu, mereka cuma makan kurma. Akhi, lihat, cuma makan kurma kering terbuka 3/4 dunia dengan izin Allah Ta'ala. Sekali lagi ini nasihat, kembali kepada Islam. Kalau mau jaya, kembalinya kepada Islam, bukan kepada selain Islam. Fahim tuh? Lanjutkan ya akhi. Mereka tebarkan permusuhan dan kebencian di antara sesama kabilah-kabilah Arab yang bertetangga. Mereka memperdaya sebagiannya atas sebagian yang lain dengan siasat licik tersembunyi yang tidak disadari oleh kabilah-kabilah tersebut, sehingga perang berdarah pun tetap berlangsung di antara mereka. Jadi jemari mereka masih terus membakar-bakar api perang tersebut setiap kali hampir reda dan padam. Setelah tindakan memprovokasi dan memperdaya tersebut, mereka duduk sebagai penonton memandangi tanpa bersuara terhadap apa yang terjadi pada orang-orang Arab tersebut. Akan melihat di mana saja kita jumpai perselisihan antara kaum muslimin dengan muslim belakang itu semua ada tipu daya si Yahudi. Camkan ini baik-baik. Tiap-tiap perselisihan antara muslim dengan muslim itu di belakang mereka ada Yahudi yang mengompor-ngompori agar kaum muslimin tidak bersatu padu di atas akidah yang hak. Ketika dakwah sudah mulai berkembang di atas sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah dan pemahaman para sahabat, Yahudi mulai bikin cara menebar tuduhan. Oh ini Wahabi. Yang paling gencar menyebutkan ini Wahabi siapa di belakang itu? Yahudi. Maka persiapkan dari sekarang wahai kaum muslimin dengan ilmu, kesabaran, mempelajari ilmu. Kita yakin suatu saat akan dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Lanjutkan ya sedikit lagi. Benar, mereka membekali mereka pinjaman dengan bunga yang berat agar mereka tidak menghentikan perang akibat kesulitan dana. Dengan perbuatan ini, mereka mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, bisa menjaga keutuhan pilar Yahudi. Kedua, mampu pula membiayai pasar riba agar mereka dapat makannya dengan berkali-kali lipat dan mendapatkan kekayaan yang besar. Di kota Yathrib terdapat 3 kabilah Yahudi yang masyhur. Pertama, Bani Qunayqa. Mereka ini adalah sekutu suku Khazraj. Perumahan mereka berada di dalam kota Madinah. Kedua, Bani An-Nazir. Ketiga, Bani Quraidah. 2 kabilah terakhir ini adalah sekutu suku Aus. Perumahan mereka berada di pinggiran kota Madinah. Kabilah-kabilah inilah yang selalu menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Iya. Jadi Qainuqa dengan Quraidah, dua-duanya satu induk Yahudi, bikin masalah. Satu masuk kepada Khazraj, satu masuk kepada Aus. Lalu menghembus-hembuskan karena 2 suku ini suku besar. Dan berhasil membuat Madinah tidak apa? Stabil. Kalau sudah tidak stabil, perekonomiannya gampang dipermainkan. Kalau perekonomian sudah dipermainkan oleh mereka, mereka mengatakan orang butuh kepada mereka, lalu mereka merasa berkuasa. Begitu seterusnya. Nah, kaum muslimin hanya bisa menang dengan cara kembali kepada Islam karena Islam punya aturan perekonomian yang jelas. Oke? Mereka sangat takut ya kawan. Kalau seandainya kaum muslimin kembali kepada pemahaman Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka dia akan menjumpai kaum muslimin akan bangkit lagi. Sekarang alhamdulillah antum lihat kaum muslimin sudah mulai sadar bahayanya apa? Riba.
Kaum muslimin mengerti tentang bagaimana muzabana, bagaimana hukumnya muzabana, bagaimana hukumnya tentang jual beli dengan cara gharar dan yang lainnya. Mulai kaum muslimin sadar, dan ini kami katakan itu karena mereka kembali kepada apa? Islam, dan bersemangatlah kembali kepada Islam, dimulai dari kita dengan kepada keluarga kita. Ya ikhwan, sampai di sini dulu. Kesimpulan dari sini, dari sini kita mengetahui Yahudi dari dulu seperti itu sifatnya, rasa sombong, tapi ketahuilah mereka suatu saat akan menjadi orang yang paling hina, dan mereka menjadi pengikut orang yang paling hina. Ini siapa? Dajjal. Itu pengikutnya pertama kali turun 70.000 manusia, semuanya dari agama Yahudi dan keturunan-keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menolong kaum muslimin. Semoga Allah meninggikan derajat kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di Filistin, menjayakan saudara kita di Filistin, menjaga Al-Quds dari kejahatan orang-orang Yahudi. Semoga Allah porak-porandakan barisan orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya atas mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala bagi mereka yang mati dalam keadaan mati yang syahid. Semoga Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita di yaumil qiyamah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.